Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak ingin kembali menjelaskan permasalahan tentang program linear, di mana pada pertemuan pertama kemarin Bapak membagikan video yang mungkin video tersebut sebatas pengenalan lah, karena di situ video yang ditayangkan itu kurang mendalami, mungkin masih ada yang belum paham. Jadi di kesempatan ini Bapak mencoba lebih menggali atau lebih menjelaskan dengan rinci bagaimana menyelesaikan program linear. Kita langsung aja ke soal. Di sini pada permasalahan yang kita bahas ini, ada seorang pengusaha ingin mengangkut 120 ton barang dari gudang A ke dari gudang 1 ke gudang 2 dengan diperlukan sekurang-kurangnya 50 truk. Ya kan, sekurang-kurangnya 50 truk yang terdiri dari truk jenis A dan truk jenis B. Ingat, ada jenis A dan jenis B. Biaya sewa jenis A adalah 200 dan jenis B adalah 160. Maka kita memisahkan X dan Y yaitu A dan B, bukan 1 dan 2. Karena apa? Kita lihat di ujung soal itu yang dibahas adalah A dan B. Truk jenis A dan truk jenis B. Jadi banyaknya truk A dan banyak truk B kita misalkan X dan Y. Oke, dalam soal ini Bapak misalkan jenis truk A itu sama dengan X, banyak truk jenis B itu sama dengan Y. Ingatlah, bukan 1 dan 2 tapi A dan B, karena di kalimat akhir ini atau di fungsi objektif ini ditekankan A dan B nya. Ini kata kuncinya, jangan sampai salah. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kita gunakan tabel. Kalau kalian udah paham tanpa menggunakan tabel nggak masalah, tapi untuk pengenalan kali ini Bapak gunakan tabel aja dulu supaya lebih mengerti. Tabel ada banyak truk. Tabelnya, truk A itu kita misalkan X, jenis truk B kita misalkan Y. Tapi jumlah kedua truk ini paling sedikit adalah 50 truk. Maka batasannya adalah 50 buah. Jadi truk A dan truk B itu jumlahnya paling sedikit 50. Ingat, paling sedikit, boleh lebih dari 50 tapi tidak boleh kurang dari 50. Yang kedua, kapasitas truk A itu 3 ton, kapasitas truk B itu 2 ton. Jadi yang diangkut itu adalah 120 ton paling sedikit. Jadi boleh mereka kapasitasnya lebih dari 120 tapi tidak boleh kurang 120, karena kalau kurang ada barang yang tidak terangkut dan kita akan mengalami kerugian. Sewa perharinya truk A itu adalah 200.000 dan truk B itu adalah 160.000. Oke, dah di sini. Sekarang kita menuju ke model matematika ya. X tambah Y itu adalah lebih dari, karena sekurang-kurangnya berarti tidak boleh kurang dari 50 sama dengan 50 boleh, dan lebih dari 50 makanya lebih dari sama dengan 50 buah. Yang kedua, kapasitasnya 2X 3X tambah 2Y itu paling sedikit 120 ton. Tidak boleh kurang, soalnya kalau kurang kita akan mengalami kerugian, ada barang yang tidak terangkut. Kalau kapasitasnya lebih dari 120 itu ada masalah. Yang kedua, X lebih dari 0, karena nggak mungkin truk itu negatif. Dan Y jenis B nya juga lebih dari sama dengan 0 boleh, tapi tidak boleh negatif. Selanjutnya, nah semua ini disebut dengan
fungsi kendala, artinya fungsi yang harus kita pikirkan untuk menyelesaikan masalah program linear yang satu ini. Selanjutnya ada fungsi objektif, yaitu sewa truk jenis A itu ada 200.000 dan jenis B ada 160.000. A X kan A tadi X, maka 200.000 X ditambah 160.000 Y. Nah, ini disebut dengan fungsi objektif. Kesemuaan ini disebut dengan model matematika. Oke, kali ini kita sudah sampai ke model matematikanya aja. Sekarang kita lanjutkan untuk menentukan berapakah jumlah truk A dan jumlah truk B agar biaya pengangkutan 120 ton ini dari gudang 1 ke gudang A dengan biaya yang paling minimum. Kita lanjutkan. Untuk membahas itu kita harus menggunakan gambar kartesius. Nah, kalau yang masih belum bisa kartesius, coba cari referensi lain atau buku lain untuk mengulang kembali bagaimana cara menggambar di bidang kartesius, karena ini biasanya dipelajari sudah di SMP. Oke, sekali kita ini garis Y, ini garis X. Yang pertama kita bahas adalah batasan pertama. Kita buat garis dulu. Batasan pertama adalah Y X tambah Y lebih dari 50. Tadi yang pertama. Jika X sama dengan 0, maka X ini kita ganti 0 dan Y tetap sama dengan 10, maka Y itu sama dengan 50. Karena apa? 0 tambah Y sama dengan Y 50 tetap, maka Y sama dengan 50. Kenapa menggunakan kata sama dengan? Tidak menggunakan ini agar lebih mudah memahami aja dulu. Lah, kita ganti sementara. Yang kedua, jika Y sama dengan 0. Kenapa sih sama dengan 0? Agar titik potong pada sumbu X. Kalau titik potong pada sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Sebaliknya, apabila titik potong pada sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Oke, kalau Y sama dengan 0, X-nya tetap, Y-nya kita ganti dengan 0. X tambah 0 sama dengan X sama dengan 50. Jadi, pada yang pertama itu X-nya 0 dan Y-nya 50, maka 0,50 X, Y. Yang kedua, itu Y-nya 0, X-nya 50, maka 50,0. Oke, kita gambar ke sini. Misalkan titik 0,50 di sini, kita kira-kira aja supaya tidak terusut. Kalau dari angka 1 sampai 50 kan kebanyakan. Kita kira-kira aja. Yang kedua ada 50,0. Di sini ini harus jarak sama karena sama-sama 50 di sini. Nah, oke, kita garis dihubungkan dua titik itu. Garis. Sekarang ini ada tanda lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari, arsinya ke sini. Kalau kurang dari, arsinya ke dalam. Karena kasus ini kita menggunakan lebih dari, maka arsinya keluar. Oke. Gambar yang kedua, fungsi batasan kedua adalah 3X tambah 2Y lebih dari 120. Sama pada kasus pertama, X-nya kita misalkan 0, maka 3 kali 0, X negatif, maka sama dengan 0 tambah 2Y. Y-nya berapa sih supaya 120? 120 dibagi 2 yang depan ini, maka Y-nya adalah 60. 60, karena 120 dibagi 2 60. Yang kedua, jika Y sama dengan 0, 3X tambah 2 kali 0, kan 3X tambah 2 kali 0 sama dengan 2, jadi 3X tambah 0 sama dengan 120, maka 3X sama dengan 120. X-nya berapa? 120 dibagi 3 itu sama dengan 40. Oke, kalau belum paham ya nanti kita jelaskan atau coba dipahami.
bagaimana mendapatkan 40 dan 60 ini X nya 0 maka Y nya 60 maka titiknya 0,60 dan ini X nya 40 Y nya 0 maka 40,0. sekarang gimana titiknya 0,60 di sini kan sini 50 di sini 60 anggap kira-kira aja berarti di atas pada 0,50. yang kedua X nya 40,0 di bawah 60 kita hubungkan garisnya set. Nah ingat lebih dari juga maka arsinya keluar. Oke, sekarang kita ada daerah merah biru dan ini gabungan antara daerah merah dan biru. Ini ada di sini, kita cari di sini dulu titik potong antara garis pertama dan garis kedua. Perlu itu, memang itu perlu karena kita harus mendapatkan 3 titik di situ yang dapat dicurigai ada 50,0 ada 0,60 dan titik potong ini. Untuk mencari titik potong kedua persamaan kita eliminasikan. Nah ada X tambah Y sama dengan 50, 3X tambah 2Y sama dengan 120. Kenapa jadi sama dengan Pak? Supaya lebih memudahkan aja, walaupun sebenarnya lebih dari sama dengan 50 soalnya. Kalau kurang dari tetap kita ubah sama dengan. Sekarang dalam kasus ini Bapak mau eliminasi X supaya X nya sama, di sini kali 3, di sini kali 1. X kali 3 sama dengan 3X. Y dikali 3 sama dengan 3Y. 50 kali 3 150. Pada kasus yang di bawah kelas 1 3X kali 1 tetap 3X, 2Y kali 1 sama dengan 2Y, 120 kali 1 sama dengan 120. Sekarang kita kurangkan 3Y dikurang 2Y sama dengan 1Y. 150 kurang 120 sama dengan 30. Nah jadi Y nya kita dapatkan sudah sudah kita dapatkan yaitu 30. Oke, kalau Y nya sudah 30 kan di kasus ini boleh menggunakan ini tapi lebih mudah menggunakan di atas karena lebih sederhana. X tambah Y sama dengan 50. Kalau Y nya 30 berapa sih X nya? Ya maka X nya sama dengan 20. Jadi titik potong diketahui bahwa X, Y X nya 20 dan Y nya 30. Jadi titik potongnya ada di 20,30. Oke. Di sini ada daerah 1 tanpa arsir sama sekali. Ada daerah 2 yang cuma arsir merah. Daerah 3 yang cuma arsir garis biru. Yang keempat itu arsir kedua-duanya garis. Jadi arsir merah dan biru gabung jadi ini daerah 4. Nah, daerah 4 inilah yang merupakan penyelesaian dari kedua permasalahan tersebut. Di daerah 4 ada berapa titik? 3 yaitu 0,50 50,0 0,50 dan 2,30. Sekarang ketiga titik ini akan kita selidiki dengan fungsi objektif. Titik yang mana menghasilkan nilai yang paling sedikit. Oke, hari ini selanjutnya kita langsung saja ke penyelidikan titik-titik di daerah penyelesaian tadi. Nah, coba untuk lebih mudahnya kita gunakan tabel juga. Titik sidiknya X dan Y, fungsi objektifnya 200X sewa yang tadi tambah 160Y. Hasilnya nanti kita lihat. Titik yang pertama kita sidiki dulu adalah 50,0. Jadi X nya 50 dan Y nya 0. Kita ganti di sini X nya jadi 50 dan Y nya menjadi 0. Coba hitung 200.000 kali 50 ditambah 160 kali 0, jadi kan tetap 0. Jadi 200 kali 50 sama dengan 10 juta. Jadi biayanya kalau A nya 50 dan Y nya 0 itu 1 juta.
titik yang kedua, X-nya 20 dan Y-nya 30. Kita ganti nilai X di sini menjadi 20 dan nilai Y kita ganti dengan 30. 200 dikali 20 ditambah 160.000 dikali 30 hasilnya adalah 8.800.000. Titik yang terakhir adalah 0,60. Ini cuma ada 3 titik. Kita ganti lagi X-nya ini dengan 0 sini, Y-nya dengan 60. 160.000 dikali 60 itu adalah 9.600.000. Oke, dari 3 hasil ini dimana yang paling sedikit? Ya ini 8.800.000. Itu adalah hasil paling sedikitnya atau paling minimum. Dan jumlah truknya untuk jenis A ada 20 dan untuk jenis B ada 30 supaya menghasilkan biaya yang sedikit. Oke, sampai di sini dulu video yang Bapak jelaskan. Kalau masih ada hal-hal yang kurang dipaham, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di grup kelas kita atau juga lewat WA Bapak. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan karena kesehatan penting.